Hei Cianbin, ada masalah apa dengan laptopku? Oh, memorinya kendur. Bisa kuperbaiki. Ibu? Hai, hei kalian. Bantu ibu potong kacang panjang. Ibu mau buat mie. Baik. Bu, kenapa ibu pulang larut? Ibu menginjil kepada bibi uang dan ikut membantu pekerjaan rumah. Ayahmu di mana? Oh, di kamar ibu. Ayah tidak terlalu senang sepulang dari rapat. Hei, kau menghadiri pertemuan ya? Iya, Aku sudah sering bilang, berhenti percaya kepada Tuhan. Kami ada rapat tentang menyelidiki orang percaya. Yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalian itu target utama pemerintah. Akan ada banyak penangkapan. Jika kau ditangkap, bagaimana nasib keluarga kita? Benar, Bu. Ibu temanku sampai ditangkap karena percaya kepada Tuhan. Mereka tidak punya koneksi untuk mengeluarkannya. Partai menindak tegas orang percaya. Percayalah pada Tuhan secara diam-diam. Tidak perlu menghadiri pertemuan. Cianbin. Bagaimana bisa orang percaya tidak menghadiri pertemuan? Apa itu bisa disebut percaya kepada Tuhan? Ibu sudah sering bilang, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan kita. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Jika kita tidak menerima Dia karena takut ditangkap, kesempatan itu sirna dan kita akan mati dalam bencana. Kau boleh tak percaya, tapi jangan menghalangi ibu. Jangan menghalangimu. Kau menghadiri pertemuan tiap hari. Tidak ada yang tahu kapan kau akan ditangkap. Aku akan berhati-hati. Berhati-hati. Mata-mata PKT ada di mana-mana. Kau bisa menghindarinya. PKT menyuruh semua orang mengawasi tetangganya dan melaporkan siapapun yang mengadakan pertemuan. Jika tidak, mereka akan bermasalah. Bu, iman ibu terlalu berbahaya. Turuti saja kata ayah. Tinggalkan iman ibu. Benar, Bu. Semua orang tahu, kau adalah orang Kristen. Aku akan dipecat sebagai kepala desa jika kau dipenjara. Itu akan merusak reputasi keluarga kita. Bagaimana anak-anak bisa menikah? Bagaimana kita bertahan hidup? Itu benar, Bu. Jika sampai ibu di penjara, tamatlah riwayat kita semua. Ibu juga harus memikirkan kami. Tetapi bencana sedang terjadi. Riwayat kalian akan tamat jika tak bertobat. Kalian tak mau mendengarkanku, tapi justru mengikuti kejahatan PKT dan berusaha menghentikanku. Itu dosa dan ada akibatnya. Bu, Kuberitahu kalian, aku akan teguh pada imanku. Kalian tak bisa menghalanginya. Dasar kau ini benar-benar... Halo, Sekretaris Liu? Iya, aku segera ke sana. Yu Chongmin harus menanggapi ini dengan lebih serius. Jangan khawatir, Pak. Silakan duduk. Halo Direktur Wang. Ya, Silakan duduk. Terima kasih. Oh ya, Sekretaris Liu, sebenarnya ada masalah apa? Bagaimana menurutmu? Semua orang tahu istrimu mengikut Tuhan yang Maha Kuasa. Polisi telah 2 kali datang menyelidiki hal ini dan menyuruh kami menanganinya. Jika istrimu terus seperti ini, dia akan ditangkap. Bukankah itu akan menghancurkan keluargamu? Pastikan dia segera meninggalkan imannya. Sekretaris Liu, aku sudah kehabisan akal. Aku sudah mencoba memukulnya, memarahinya. Aku bahkan menghancurkan sepedanya untuk menghalangi dia menghadiri pertemuan. Namun, dia sama sekali tidak mau menyerah. Aku tidak berdaya. sadarkah kau bahwa Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah target utama negara? Istrimu itu adalah buronan negara. Dia sudah masuk dalam daftar polisi. Ini adalah prioritas bagi mereka. Pikirkanlah, apa kau bisa terus menjadi kepala desa dengan penjahat di rumahmu? Bagaimana dengan masa depan anak-anakmu? Dia benar. Seluruh keluarga menderita jika satu orang percaya kepada Tuhan.
Jika kau tidak mampu mengendalikannya, akan ada masalah. Jika dia ditangkap, kami tidak akan bisa membelamu. Kau ke pertemuan lagi. Bisakah kau tidak menghalangiku? Kenapa kau tidak mau mendengarkanku? Kau, Kutanya terakhir kali. Kau pilih Tuhan atau keluarga ini? Bu, tinggalkan saja. jika kau bersikeras, ku beritahu kau. Aku teguh dalam imanku sampai akhir. Aku tahu tidak ada gunanya berusaha membujukmu. Sekarang aku tahu jati dirimu. Kau itu orang gila. Kau benar-benar sudah tidak waras. Kau, Akan kumasukkan kau ke RSJ. Mereka akan menyembuhkanmu. Ayo. mau Bu, apa ini demi kalian? kebaikan ibu sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayo. Lepaskan aku. Kau bawa aku ke sini. Kau sudah gila ya? Orang percaya ditangkap di mana-mana. Tapi kau malah bersikeras, tidak mau mendengarkanku. Justru kaulah yang sudah gila. Jika saja kau mau mendengarkanku, kau pikir kita akan berada di sini. Yu Jongmin, apa kau sudah gila? PKT telah mencuci otakmu. Kau tak bisa membujukku melepaskan imanku. Jadi kau membawaku ke rumah sakit jiwa? Biar kita dengar apa pendapat dokter. Ayo. Lepaskan! Aduh, sakit! Masuk. Masuk. Lepas. Dokter Wang, ini dia orangnya. Duduk. Baik, Lepaskan! kemari, biar ku periksa. Periksa apa? Aku tidak sakit. Dokter Wang, tolong periksa dia. Meski sudah dinasihati, dia tetap menghadiri pertemuan tiap hari. Kurasa kejiwaannya terganggu. Ya, sepertinya memang begitu. Atas dasar apa kau bilang begitu? Aku sangat waras. Aku percaya kepada Tuhan, jadi mereka menindasku, membawaku ke sini agar aku berhenti percaya. Menginjil dan menghadiri pertemuan setiap hari menunjukkan masalah kejiwaan. Ku periksa denyut nadinya. Baiklah. Lepaskan! Hentikan! Kami adalah orang percaya yang sudah pasti waras. Orang-orang tidak percaya, mereka tidak bernalar, merekalah yang bermasalah. Mayoritas orang barat percaya kepada Tuhan. Dan mereka mendapat perlindungan hukum. Di wilayah Tiongkok, selain tidak mendapat perlindungan hukum, kami juga ditangkap dan diperlakukan seperti orang gila. Di negara kita ini, pemerintah inilah yang gila. Yang gila adalah orang yang kehilangan hati nurani dan nalar. Di mana Tuhan? Siapa yang telah melihat dia? Kau belum pernah melihat Tuhan tapi bersikeras percaya dia ada. Itu sakit jiwa namanya. Kau, Dia harus rawat inap untuk cek darah. Ya, baiklah. hei, Silakan urus rawat inapnya. Terima kasih, Dokter Wang. ini sangat tidak profesional. Kau, lepaskan aku. Ayo. Lepaskan. Beritahu perawat jika kau butuh sesuatu. Dokter Wang, kuserahkan dia kepadamu. Ya, baik. Yu Chongmin, apa kau bisa disebut manusia? Kau takut dilibatkan, tetapi kau membawaku ke sini. Apakah kita masih bisa disebut keluarga? Kebohongan partai komunis macam apa yang telah memengaruhimu? Hah? Kau... Semua ini demi kebaikanmu. Jika tidak, kau akan dipenjara bertahun-tahun. Bu, kami juga tidak tahu harus berbuat apa. Tinggal saja beberapa hari di sini. Apa kalian benar suami dan anak-anakku? Aku benar-benar waras. Tapi kalian bersikeras membawaku ke RSJ. Kalian sungguh tak berperasaan dan lebih hina dari binatang. Jangan buat masalah di sini. Dokter Wang, tolong awasi dia. Kami akan mengurusnya. Baiklah, kami pamit dulu. Hei, Bu, kami akan jenguk beberapa hari lagi. Jiandong. Hei, Jiandong. berhenti. Lepaskan aku. Yu Jongmin, Hei, kembali. kemana kau? Kembali. Lepaskan aku. Sini. Lepas kau. Sini. Lepaskan aku. Duduk.
Bawa dia ke Lepaskan aku. bangsal nanti. Baik, Dokter Wang. Berlayar tergantung pada bumi. Anak pintar. Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sini. Kumohon sertai aku. Kumohon lindungi dan bimbing aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Pegangi dia. Aku tidak mau minum obat. Buka mulutmu. Buka. Buka mulutmu. Kami akan paksa masukkan. Aku tidak mau disuntik! Tidak mau disuntik! Tinggalkan aku sendiri! Aku tidak mau! Lepaskan! Tidak! Aku tidak mau! Lepaskan aku! Aku tidak mau disuntik lagi! Aku tidak mau! Aku tidak mau! Lia Chen, minum obat. Aku tidak sakit. Aku tak mau. Mereka yang mengaku tidak sakit justru yang paling sakit. Minum obatmu sekarang. Kau memperlakukanku seperti orang gila. Memaksaku minum obat. Kau sungguh kejam. Percaya kepada Tuhan berarti ada gangguan jiwa. Menginjil bahkan lebih parah daripada gangguan jiwa. Bagaimana kau bisa sembuh tanpa minum obat? Kau akan sehat jika percaya pada sains. PKT berkata Tuhan itu tidak ada dan menyebut semua orang percaya gila. Itu fitnah, bohong. Ada lebih banyak orang asing yang percaya kepada Tuhan. Apa mereka gila? Memasukkanku ke RSJ karena percaya kepada Tuhan, itu melanggar hukum. Sebagai dokter, kau telah kehilangan moralitas. Kau menyakiti orang baik. Kau akan menerima balasannya. Aku tidak sakit. Kau memaksaku dirawat di sini. Itu artinya kau yang gila. Liai Chen, keluargamulah yang telah membawamu ke sini. Merawatmu adalah tanggung jawab profesionalku. Jangan salahkan aku, salahkanlah keluargamu. Dokter Wang, mereka yang membawaku dan memaksa kemari. Tetapi sebagai dokter, kau seenaknya merawatku sebagai pasien sakit jiwa tanpa pemeriksaan? Jika kau memaksakan ini padaku, itu melanggar hukum. Aku akan menuntutmu dan takkan melepaskanmu. Jangan coba mengancamku. Sebagai seorang dokter, aku bisa menilai semua orang percaya itu tak waras dan kau harus dirawat. Pemerintah tak akan meminta pertanggungjawabanku walau akhirnya kau jadi gila. Itu karena PKT benar-benar membenci kalian. Turuti aku dan minum obatmu. Tidak, aku tidak sakit. Mengapa kau memaksaku? Apa alasanmu? Apa kau punya etika medis? Sudah cukup. Minum obatnya. Kau mau diikat dan dipaksa. Cepat. Mau minum atau tidak? Buka. Buka mulutmu. Itu bagus. 3 kali sehari ikuti jadwal. Mau apa kau? Aku tak butuh transfusi. Kau membutuhkan semua itu. Kau perlu transfusi dan pil agar cepat sembuh. Aku tidak sakit. Apa gunanya transfusi? Apa kau berusaha membunuhku? Sini. Aku tidak mau. Kalau begitu kami akan membiusmu. Awasi dia.
Dengan semua obat ini, bagaimana jika aku benar-benar menjadi gila? Tuhan, kumohon lindungi aku. Janganlah takut. Tuhan yang Maha Kuasa pasti menyertaimu. Dia berdiri di belakangmu, dan dialah perisaimu. Iman seperti jembatan dari satu gelondong kayu. Jika takut mati, engkau jatuh. Tapi jika siap binasa, engkau bisa menyeberanginya. Jika manusia berpikiran kerdil dan penakut, itu karena mereka dibodohi iblis. Iblis takut kita akan seberangi jembatan iman ke dalam Tuhan. Dokter Wang, kapan adikku diperbolehkan untuk pulang? Dia masih agak tidak stabil dan perlu perawatan lebih lanjut. Li Aichen, kau membuang pil itu ke toilet ya? Bagaimana kau bisa sembuh tanpa minum obat? Aku tidak sakit. Memaksaku minum obat setiap hari, artinya akan membunuhku. Jika kau percaya kepada Tuhan, berarti ada gangguan jiwa. Minum obatmu. Jika tidak mau, panggil petugas. Ayo. Buka mulutmu. Lepaskan! Tidak, aku tidak mau! Lepaskan tanganku! Lebih baik begitu. Kau bisa pulang lebih cepat jika mau bekerja sama. Jika tidak mau bekerja sama, kau tidak boleh pulang. Permisi. Silahkan duduk. Terima kasih. Kau tampak sangat sehat. Bagaimana kau bisa berada di sini? Karena aku percaya kepada Tuhan. Suamiku takut aku akan dipenjara dan keluargaku akan terlibat masalah. Jadi dia bilang aku sakit jiwa dan membawaku ke sini. Apa? Kau dimasukkan ke RSJ hanya karena percaya kepada Tuhan? Aku baru tahu hal semacam itu. Banyak hal aneh terjadi dengan partai komunis yang berkuasa. Memaksaku minum obat setiap hari. Bagaimana jika semua obat ini benar-benar membuatku gila? Aku akan jadi mayat hidup.
Bagaimana aku bisa mengikut Tuhan? Daya hidup Tuhan mengungguli kekuatan manapun, melampaui kekuatan manapun. Hidupnya kekal, kuasanya menakjubkan, dan daya hidupnya tidak bisa ditundukkan oleh makhluk ciptaan atau kekuatan musuh manapun. Daya hidup Tuhan sungguh ada dan memancarkan cahaya terangnya kapanpun dan dimanapun. Langit dan bumi mungkin berubah, tapi hidup Tuhan tetap sama selama-lamanya. Segala sesuatu mungkin berlalu, tetapi hidup Tuhan akan tetap. Karena Tuhan adalah sumber keberadaan dari segala sesuatu dan akar dari keberadaannya. Hidup manusia berasal dari Tuhan. Surga pun ada karena Tuhan. Dan keberadaan bumi berasal dari kuasa hidup Tuhan. Tak ada objek punya daya hidup yang melampaui kedaulatan Tuhan. Dan tak ada objek yang punya energi yang bisa menghindari otoritas Tuhan. Siapapun mereka, semua orang harus tunduk pada kekuasaan Tuhan dan hidup di bawah perintah Tuhan. Tak ada yang bisa luput dari tangannya. Setan-setan ini menyiksaku hari demi hari, memaksaku minum obat. Mereka ingin aku jadi gila. Tuhan, kumohon sertai dan lindungi aku. Selamatkan aku dari siksaan iblis. Suster, aku tak bisa minum obat lagi. Jantungku berdebar kencang, rasanya mau meledak. Tadinya aku sehat, kalian yang membuatku sakit. Kumohon hentikan transfusi ini. Tidak, kau harus menerima dosis penuh. Kau... Hei, hentikan! Kau tidak boleh membukanya sendiri. Ada apa ini? Dia membuka infus, tidak mau transfusi lagi.
Obat-obat yang kau berikan ini membuat jantungku berdebar dan aku merasa tidak enak. Aku tidak bisa makan atau tidur. Obat-obatanmu membuatku sakit. Aku tidak bisa minum obat lagi. Itu bukti bahwa kau sakit dan butuh minum obat. Jika tidak akan lebih buruk. Kau terus memaksaku minum obat, walau itu membuatku sakit. Apa kau berusaha membunuhku? Omong kosong. Ini justru membantumu. Kau akan merasa sehat setelah berhenti percaya kepada Tuhan. Kau masih percaya kepada Tuhan. Artinya kau masih harus diobati. Kau hanya menyakitiku. Aku tak mau minum obat lagi. Enak saja. Kau harus minum obat. Yang dokter itu aku atau kau? Orang waras kau anggap gila. Memaksaku minum obat sembarangan. Kau tak peduli aku hidup atau mati. Itu kejahatan. Kau akan dihukum jika obat-obatanmu membunuhku. Kau... Kurangi 1 botol dan awasi dia. Baik. Bu. Sini, biar ku bawakan. Pelan-pelan. Hati-hati, Bu. Bu, apa yang terjadi pada Ibu? Kalianlah yang melakukan ini pada ibu. Ibu ini benar-benar waras. Tapi kalian memasukkan ibu ke RSJ dan mereka memaksa ibu minum obat. Lihat saja, obat-obatan ini akan membuat ibu gila. Apakah kalian semua merasa puas? Kalian takkan berhenti sampai ibu mati, kan? Bu, aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Kupikir mereka hanya memberi ibu sedikit obat penenang saja. Obat yang tidak membahayakan. Supaya ibu bisa sembuh. Aku tidak mengira mereka memaksa ibu minum obat. Ini mengerikan. Bu. Cian Bin anakku. Ibu tak pernah menyangka ayahmu akan memasukkan ibu ke sini hanya agar dia tidak dipecat. Kau dan Ciandong juga tak tahu mana yang benar dan salah. Kalian sama saja. Hati ibu benar-benar hancur. Bu, jangan menangis, Bu. Aku salah. Aku akan bicara dengan ayah dan mengeluarkan ibu dari sini. Ibu. Ayah, ibu tidak pernah sakit. Tapi apa ayah tahu? Sekarang jantungnya bermasalah. Dia tidak bisa makan atau tidur. Jika ini dilanjutkan, maka ibu akan menjadi gila. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Kalian pikir ini yang ayah mau? Ayah tidak berdaya. Lebih baik masuk RSJ daripada masuk penjara. Dia selalu menginjil. Artinya ada yang salah dengan dia. Itu gangguan jiwa. Berarti dia harus dirawat. Ayah, ibu mungkin benar-benar menjadi gila jika dia sampai disiksa lagi. Bukankah hidupnya akan menjadi hancur? Ayah, akan ada akibat yang buruk jika melakukan itu padanya. Ayah pasti akan dicemooh oleh masyarakat. Dia benar. Jika ibu benar-benar menjadi gila, itu akan menjadi kesalahan besar. Kitalah yang sudah memaksanya masuk ke sana. Memaksakan perawatan gangguan jiwa pada orang waras. Semua orang pasti akan mengetahuinya, Ayah. Cukup.
Nama ibumu masuk daftar polisi. Dia akan terus menginjil jika keluar sekarang. Dan dia bisa ditangkap kapan saja. Lalu ayah akan dipecat. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Ayah! Kau sudah lama merawat adik perempuanmu. Iya, 2 atau 3 bulan. Terkadang dia sadar, terkadang tidak. Aku sangat khawatir. Penyakit ini butuh waktu untuk sembuh. Sedang mengobrol. Iya. Sini, duduk. Hei, apa adikmu sudah semakin sehat? Kondisinya masih sama. Bagaimana dia bisa seperti itu? Dia terobsesi menjadi kaya dan ingin belajar berinvestasi. Tapi uangnya habis karena ditipu. Itu menghancurkannya dan dia menjadi seperti ini. Dia tidak mau menerima nasibnya dan itu tidak baik. Iya. Dalam hidup, kekayaan, kemiskinan, keberuntungan, dan kemalangan telah ditentukan. Seperti pepatah, nasib manusia ditentukan oleh surga. Benar. Kita tidak bisa mengendalikan nasib. Itu diatur oleh Tuhan. Benar. Dengan mengikuti kehendak surga, kita menempuh jalan yang lebih baik tanpa banyak menderita. Pak Direktur, jangan khawatir. Menyembah Tuhan adalah satu-satunya jalan menuju nasib baik. Liai Chen, apa kau sedang menginjil? Dosis obatmu perlu ditambah. Kembali ke kamar. Demi kebahagiaanmu dan keluargamu, menjauhlah dari kultus. Liai Chen, seharusnya kau sudah mengerti bahwa Tuhan yang kau percayai adalah manusia biasa. Lihat, PKT sudah lama mengetahui segalanya tentang dia. Dia dilahirkan di keluarga pekerja dengan orang tua dan saudara kandung. Dia tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa mempercayai manusia seolah dia itu Tuhan. Bukankah itu bodoh? Bukankah ini masalah psikologis? Kau harus sadar. Salah besar jika mengatakan dia adalah manusia biasa. Dia terlihat seperti manusia biasa, tapi mengungkapkan banyak kebenaran. Dia itu Tuhan dalam daging. Dan buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah buktinya. Tanpa roh Tuhan dalam dagingnya, apa dia bisa mengungkapkan semua kebenaran itu? Dari 7 miliar lebih manusia, siapa yang mampu mengungkapkan kebenaran? Tak ada satupun orang hebat yang mampu. Hanya Tuhan yang mampu dan menyelamatkan umat manusia. Ada banyak orang menyelidiki jalan yang benar, menerima Tuhan yang maha kuasa. Bagaimana kau bisa menjelaskan hal itu? Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Pemerintah Romawi dan agama Yahudi menganggap dia manusia biasa. Namun manusia biasa itu mengungkap kebenaran dan disalibkan menyelesaikan pekerjaan penebusan. Injil Tuhan Yesus telah tersebar dan ada orang Kristen di seluruh dunia. Beranikah kau membatasi dia sebagai manusia biasa? Tuhan yang Maha Kuasa sama seperti Tuhan Yesus. Dialah Tuhan dalam daging yang datang untuk menyelamatkan manusia. Kalian orang ateis hanya melihat dengan mata, tapi kami orang percaya mendengarkan suara Tuhan. Dan iman kami didasari kebenaran yang Dia ungkapkan. Kami percaya kepada Tuhan dengan iman yang benar. Itu hal yang tidak dapat kau pahami. Pak Hu, jika kau ingin memahami Tuhan, bacalah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Kau bisa tahu alasanku percaya kepadanya. Sudah cukup. Beraninya kau menginjil kepadaku. Kami merawatmu untuk mengkoreksi pemikiranmu. Apa menurutmu alasannya?
Selain agar kau melepas imanmu, juga agar kau dapat menjalani hidup normal. Kau harus mau dirawat agar bisa keluar lebih cepat. Itu justru akan membantumu. Selama ribuan tahun, negeri ini menjadi najis, penuh kesengsaraan. Hantu merajalela dengan penipuan dan tuduhan tak berdasar, buas dan kejam. Menginjak-injak kota hantu ini, meninggalkannya penuh dengan mayat. Bau busuk menyelimuti negeri dan udara, dan itu dijaga ketat. Siapa yang bisa melihat dunia di balik langit? Di dunia yang begitu gelap, di mana para iblis begitu kejam, bagaimana mungkin Raja Iblis yang membunuh tanpa berkedip menoleransi keberadaan Tuhan yang penuh kasih, baik dan kudus? Bagaimana mungkin ia menyambut kedatangan Tuhan dengan gembira? Para antek ini, mereka membalas kebaikan dengan kebencian dan menghina Tuhan. Mereka menyiksa Tuhan dengan kejam dan tidak menghormati Dia. Mereka merampok setelah kehilangan kebaikan bawaan, mengabaikan hati nurani. Mereka menggoda orang tak berdosa agar tidak sadar. Nenek moyang, pemimpin yang dikasihi, mereka semuanya menentang Tuhan. Mereka telah membuat semua di kolong langit ini gelap dan kacau. Kebebasan beragama, hak dan kepentingan sah bagi warga negara, semua adalah tipu daya untuk menutupi dosa. Setan-setan ini mengurungku di RSJ dan berusaha membuatku menyangkal Tuhan. Ini sangat jahat. Aku tak boleh dibatasi oleh mereka dan tidak boleh menyerah. Aku sudah berpikir tentang percaya kepada Tuhan, bahwa semua orang butuh sesuatu untuk diandalkan. Tapi ada banyak Tuhan di luar sana. Mana yang harus kami percayai? Iya, bagaimana kami tahu mana yang benar? Benar. Ku beritahu kalian, jika ingin percaya kepada Tuhan, temukanlah Tuhan yang benar. Begitu ya. Ada banyak Tuhan palsu, tapi hanya satu yang benar. Hanya Dia yang dapat menentukan nasib kita dan mampu menyelamatkan umat manusia. Dengan percaya kepadanya, kita mendapat kesudahan yang baik. Jika percaya kepada Tuhan yang salah, kepercayaan kalian sia-sia. Kalian tidak akan diselamatkan, justru dirugikan oleh Tuhan palsu itu. Kau benar sekali. Kita harus percaya kepada Tuhan yang benar. Namun manakah Tuhan yang benar dan bisa mengatur nasib manusia? Iya. Untuk tahu mana yang sejati, kita perlu meyakini dulu siapa pencipta langit, bumi, dan manusia. Tuhan yang benar adalah Dia yang menciptakan semua ini. Dialah yang dapat mengatur nasib kita. Dialah yang harus kita percayai dan sembah. Mereka yang mengaku sebagai Tuhan, seperti Kaisar Giok, Guan Yin, atau Buddha, tidak mampu menciptakan semesta atau mengatur nasib orang. Jadi mereka pasti Tuhan yang palsu. Tidak berguna percaya kepada mereka. Oh, begitu ya. Bagaimana kita tahu Tuhan mana yang menciptakan semesta? Iya. Itu pertanyaan bagus. Untuk mengetahuinya, kita harus membaca firman Tuhan. Apa? Kalimat pertama dalam Alkitab? Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu kesaksian Tuhan. Beranikah Tuhan palsu mengklaim menciptakan langit dan bumi? Beranikah mereka mengklaim menciptakan manusia? Pasti tidak berani.
Begini caranya kita membedakan Tuhan yang benar dan palsu. Bacalah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dan mengatur nasib manusia. Semuanya disingkapkan di sana. Benarkah? Ini menunjukkan mana Tuhan yang benar yang menciptakan langit dan bumi Sang Pencipta. Ini bukti untuk mengenali Tuhan yang sejati. Iman kita harus didasari pada firman Tuhan, pada kebenaran yang Dia ungkapkan, agar kita tidak menjadi tersesat. Iman yang kumiliki kepada Tuhan didasarkan pada kebenaran yang Dia ungkapkan. Tuhan yang benar mampu mengungkapkan kebenaran. Tuhan palsu hanya tunjukkan beberapa mukjizat dan melakukan hal kecil. Tuhan palsu hanya menyesatkan dan tak mampu selamatkan kita. Itu membuatku jadi lebih mengerti. Iman bukan hal sepele. Kita harus tahu bahwa Mesias akan datang pada akhir zaman. Kristus akan menampakkan diri dan melakukan pekerjaan. Pada akhir zaman, Tuhan mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan kita. Ini telah dinubuatkan dalam Alkitab. Tuhan telah datang pada akhir zaman dan mengungkapkan banyak kebenaran dan menyingkapkan semua misteri Alkitab. Ini adalah pekerjaan Tuhan dalam daging. Semua firman-Nya adalah kebenaran yang kaya. Itu menyingkapkan bagaimana umat manusia dirusak oleh iblis dan menjelaskan kebenaran serta jalan yang harus kita tempuh. Perkataannya sangat praktis. Orang dengan hati dan roh akan mudah memahaminya. Dasar iman adalah memahami banyak kebenaran. Hanya itu jalan untuk bebas dari dosa dan hidup seperti manusia. Hal penting dalam iman adalah memahami kebenaran. Kita harus mewaspadai kepercayaan kepada Tuhan palsu. Mereka perwujudan roh jahat dan menentang Tuhan yang benar. Sebanyak apapun mukjizat yang mereka perlihatkan, mereka tidak mampu selamatkan manusia dari pengaruh iblis. Pada akhirnya, semua Tuhan palsu akan dimusnahkan Tuhan yang benar, dan semua orang yang percaya kepada mereka akan dihukum. Itu bukan hal yang sepele. Jadi begitu rupanya. Iya. Ingat, hanya ada satu Tuhan yang benar. Tuhan yang berinkarnasi adalah juru selamat. Hanya ada satu juru selamat, yakni Tuhan yang Maha Kuasa. Sisanya adalah Tuhan palsu, roh jahat. Jika percaya kepada Tuhan yang benar, ada harapan untuk diselamatkan. Aku pasti masih tidak paham tanpa penjelasanmu. Jadi selama ini aku menyembah Tuhan palsu. Buang-buang waktu saja. Benar. Tanpa diselamatkan, bukankah iman itu sia-sia? Benar. Aijan, kami juga mau mengikut Tuhan yang benar. Namun bagaimana caranya? Kami harus kemana? Iya, kemana kami harus pergi? Aku pun ingin Beritahu tahu. kami lagi. Iya. Kalian harus percaya di dalam hati. Tidak perlu mengikuti aturan atau ritual keagamaan apapun. Intinya adalah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kalian mengakui suaranya adalah kebenaran dan ingin percaya kepadanya, engkau dapat bergabung dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan membaca firman Tuhan dan mempersekutukan kebenaran, kalian menjalani kehidupan bergereja. Bagus sekali. Percaya pada Tuhan sangat sederhana, tanpa proses rumit. Jadi seperti itu ya? Benar. Benar. Akan kubacakan 2 bagian firman Tuhan dan berikan pendapat kalian. Baik. Kristus akhir zaman membawa hidup dan jalan kebenaran yang tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan bagi manusia memperoleh hidup, dan hanya ini jalan untuk mengenal dan diperkenan Tuhan. Jika tidak mencari jalan hidup yang dibawa Kristus akhir zaman, engkau takkan pernah memperoleh perkenanan Yesus dan memasuki gerbang kerajaan surga. Aku juga mau membaca satu bagian. Baik, yang ini. Baik. Jalan hidup bukan sesuatu yang bisa dimiliki siapa saja
dan juga bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Ini karena hidup hanya bisa berasal dari Tuhan. Artinya, hanya Tuhan yang memiliki hakikat hidup, dan hanya Tuhan yang memiliki jalan hidup. Dengan demikian, hanya Tuhanlah sumber hidup dan mata air kehidupan yang abadi. Sejak menciptakan dunia, Tuhan melakukan banyak pekerjaan yang bersemangat. Pekerjaan yang memberikan hidup bagi manusia dan telah membayar mahal agar manusia bisa beroleh hidup. Karena Tuhan adalah kehidupan kekal dan jalan kebangkitan manusia. Tuhan selalu hadir dalam hati manusia dan tinggal di antara manusia. Dia menjadi penggerak hidup manusia, akar keberadaan manusia, dan simpanan berlimpah bagi kelangsungan hidup manusia. Dia membuat manusia dilahirkan kembali, memampukan manusia untuk hidup dengan gigih dalam perannya. Berkat kuasanya, daya hidupnya yang tidak terpadamkan, manusia telah hidup dari generasi ke generasi. Selama itulah kuasa hidup Tuhan menjadi landasan bagi keberadaan manusia, dan Tuhan membayar harga yang belum pernah dibayar manusia. Daya hidup Tuhan mengungguli kekuatan manapun, melampaui kekuatan manapun. Hidupnya kekal, kuasanya menakjubkan, dan daya hidupnya tidak bisa ditundukkan oleh makhluk ciptaan atau kekuatan musuh manapun. Amin. Ya, ini luar biasa. Benar. Aku baru mendengar yang seperti ini. Firman Tuhan adalah kebenaran dan dapat memberi kita kekuatan. Seperti saat keluargaku disesatkan oleh Partai Komunis dan memasukkanku ke RSJ, dengan dokter yang memaksaku minum obat tiap hari. Tadinya aku sehat-sehat saja, tapi malah bertambah sakit. Tubuhku melemah dan jantungku bermasalah. Aku merasa pusing, mual, dan tidak bisa tidur. Aku benar-benar stres. Dan juga merasa takut. Para dokter memberiku obat-obatan untuk menghancurkanku. Dan itu bisa membuatku menjadi gila. Iya, itu sangat tidak bermoral. Benar. Kalian tahu akibat jika orang sehat minum obat sembarangan. Iya. Mengapa dokter bisa begitu kejam karena seseorang percaya kepada Tuhan? Ini mengerikan. Benar. Untungnya aku percaya kepada Tuhan yang benar. Jadi aku selalu memohon perlindungan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sudah sebulan mereka menahanku di sini. Dan obat-obatan itu tidak merusak kesehatan jiwaku. Itu karena aku dilindungi Tuhan yang benar. Iya. Itu benar-benar perlindungan Tuhan. Di sini sebulan penuh, siapa yang tahan dengan semua obat itu? Benar. Kau terlihat sangat waras bagiku. Kau telah menginjil dan membacakan firman Tuhan, dan semua yang kau katakan jelas. Iya. Kau sungguh percaya kepada Tuhan yang benar. Aku juga harus. Syukur kepada Tuhan. Tuhanmu luar biasa. Percaya kepada Tuhan yang benar itu luar biasa. Dialah yang mampu melindungi kita. Dunia ini sangat jahat. PKT menanggapmu karena percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka menyiksamu sehingga membuatmu menjadi gila. Aku tidak pernah menyangka mengetahui hal ini terjadi di Tiongkok. Sungguh menyadarkanku. Aku juga. Syukur kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Liajen, Tuhan. apa kau menginjil lagi? Harus ku tambah dosis obatmu. Kalian juga, kenapa mendengarkan omongan pasien gangguan jiwa? Ayo, kembali ke sana. Ayo pergi. Baik. Sampai ketemu lagi. Obat-obatan ini manjur ketika diberikan kepada para pasien yang lain. Mengapa tidak berpengaruh padanya? Ada apa dengannya? Ini benar-benar aneh.
Jangan-jangan dia memang dilindungi Tuhan. Pasti karena hal itu. Kami sudah merawat Lee Ai-chan selama sebulan. Dia tidak meninggalkan imannya dan tetap menginjil. Ini adalah penyakit pikiran yang sudah sangat mengakar. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kau harus membawanya pulang ke rumah. Jika tetap di sini, dia hanya akan mengganggu pekerjaan kami. Belilah obat-obatan dan bawa dia pulang. Baik. Keluar dari tempat itu adalah penyelamatan dari Tuhan. Tanpa perlindungannya, aku pasti sudah gila di sana. Aku telah melihat kuasa Tuhan dan perbuatan ajaibnya dalam diriku. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Di dunia ini, hanya Tuhan yang mengasihiku dan menjadi penopangku. Apapun kesulitan yang mungkin kuhadapi, aku akan mengikut Tuhan dan bersaksi tentang Dia.